salam, dan bahagia. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan Diklat Calon Pengawas adalah dalam bentuk RTLPP, yaitu tentang rencana tindak lanjut program pengawasan. Adapun ruang lingkup dan sasaran RTLPP adalah yang pertama, pembinaan guru melalui supervisi akademis. Nah, dalam hal ini sebagai responden supervisi akademis adalah dua orang guru, yaitu Ibu Emilia Eti dan Ibu Asma. Kemudian yang kedua adalah penilaian kinerja. Penilaian kinerja ada dua. Yang pertama adalah penilaian kinerja guru, dan yang kedua adalah penilaian kinerja kepala sekolah. Dalam hal ini adalah tempat sekolah magang. Yang ketiga, sasaran yang ketiga adalah pembimbingan dan pelatihan atau BIMLAT yang dilaksanakan dalam bentuk workshop di lingkungan sekolah. Kemudian yang keempat adalah program penyusunan proposal PTS. Yang kelima adalah peningkatan kompetensi calon pengawas berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengembangan keprofesian yang disingkat dengan AKPK. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak. Baik, Bu, hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu kaitannya dengan kegiatan pembelajaran yang akan Ibu bawakan pada pagi ini. Metode yang akan Ibu gunakan nanti dalam pembelajaran ini, kira-kira metodenya seperti apa? Ya, metode yang saya gunakan yang pertama itu ceramah, yang kedua itu diskusi. Apa yang sulit berdasarkan pengalaman Ibu? Kesulitannya siswa-siswi itu belum terbiasa menggunakan kit IPA. Mengenai bagaimana membuat produk daripada nasihat master. Pagi hari ini saya akan menampilkan suatu presentasi memudahkan anak-anak untuk menerima materi pelajaran dengan baik. Selamat pagi. Pagi. Jadi baiklah, terima kasih atas waktu dan kesempatan sudah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil di kelas 3. Pembelajaran kelas 3 tema 5, tema tentang cuaca, subtemanya 1, keadaan cuaca pembelajaran 1. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kami pada hari ini, yaitu slide PowerPoint untuk menyampaikan pembelajaran ke siswa. Berikut hasil kerja yang akan saya tunjukkan. Yang pertama itu adalah tampilan halaman pertama. Hasil kerja pada hari ini membantu kami para guru untuk mempresentasikan pekerjaan atau tugas kepada siswa dengan lebih mudah. Sekarang saya berada di SD 02 Batang Tarang, Kecamatan Balai.
untuk melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah SD 02 Patan Karang. Selamat siang Pak. Selamat siang. Dengan Pak Marsudi ya. Iya. Baik Pak, saya kesini akan melakukan wawancara dalam rangka menggali informasi yang berkaitan dengan sejauh mana kepemimpinan Bapak di SD 02 ini. Adapun maksud dan tujuan saya kesini adalah pertama ingin menggali, memahami perencanaan tentang program penelitian yang saya lakukan, kemudian juga sebagai untuk memahami bentuk-bentuk kegiatan bimbingan dan latihan yang dilakukan oleh sekolah. Nah, saya ingin menggali informasi di sekolah Pak Marsudi ini, bagaimana cara Pak Marsudi untuk menggali atau mengidentifikasi permasalahan yang ada di sekolah ini. Dalam hal ini terutama yang kami hadapi ini kan guru ya, dari guru. Jadi diawali dari mengidentifikasi dari kemampuan guru, artinya kelemahan dan kemampuan guru dulu. Jadi supaya nanti lebih mudah kami memberikan bimbingan, harus kita ketahui dulu dari kelemahan dan kemampuan guru dulu. Nah, terima kasih Pak atas waktu dan kesempatan yang Bapak sediakan untuk saya ucapkan banyak terima kasih Pak. Oke, terima kasih sama-sama. Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Emilia Eti. Saya adalah guru kelas 6 pada SDN 10 Padikaya. Kepala sekolah saya bernama Salim SPD. Nah, selama memimpin sudah banyak hal yang beliau lakukan, yaitu yang pertama di bidang manajerial. Nah, di bidang manajerial beliau sudah melakukan hal yang baik. Yang kedua, di bidang kepemimpinan. Nah, di bidang kepemimpinan beliau berlandaskan visi gotong royong, di mana beliau lebih mengutamakan kebersamaan. Nah, di bidang gotong royong ini dia lebih merekrut ya teman-teman guru dengan cara melakukan pendampingan dan workshop kepada teman-teman guru SDN 10 Padikaya. Yang berikutnya beliau melakukan kerjasama dengan stakeholder yang ada baik di lingkungan SDN 10 Padikaya bahkan di luar lingkungan SDN Padikaya, dan melibatkan tokoh masyarakat, orang tua murid dan komite. Nah, yang berikutnya yang sudah beliau lakukan juga di bidang sosial, beliau lebih melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan sosial yang ada di masyarakat, terutama di lingkungan SDN Padikaya. Nah, berdasarkan hal-hal tersebut yang sudah saya paparkan di atas, maka Pak Salim layak diangkat menjadi pengawas TK SD. Sekian dan terima kasih.